satu pembelajaran masa pandemi, yaitu mengenai masalah studi kasus yang kami bahas di kelompok kami. Kami bersama dengan Ibu Najiha, Ibu Rusmaini, Merangasnawi. Jadi judul studi kasus saya di sini adalah pembelajaran di masa pandemi. Studi kasus dilema etika, kemudian pembelajaran di masa pandemi. Studi kasusnya yaitu pembelajaran di masa pandemi menyebabkan murid harus belajar di rumah secara daring. Hal ini membuat siswa mengikuti pelajaran tidak sungguh-sungguh karena berbagai alasan, diantaranya jaringan yang kurang memadai, tidak memiliki HP, kuota, dan lain-lain. Hingga murid tidak mengerjakan berbagai tugas atau materi yang diberikan. Di sisi lain, guru harus membuatkan nilai dan menaikkan murid tersebut ke kelas berikutnya. Belajar online. Kemudian paradigma yang kami gunakan di sini adalah keadilan lawan kasihan, yaitu justice versus mercy. Kemudian nilai-nilai atau prinsip yang mendasari yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi 9 langkah pengambilan keputusan di sini langkah pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian tugas guru versus komitmen. Nah, langkah yang kedua yang terlibat dalam situasi ini adalah guru, murid, orang tua. Langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Murid tidak mengerjakan tugas. Yang kedua adalah tuntutan semua murid harus naik kelas. Kemudian langkah yang keempat di sini pengujian benar atau salah. Jadi ada 5 pengujian. Yang pertama adalah uji legal, melanggar aturan, kenaikan kelas. Dan yang kedua adalah uji regulasi, ada pelanggaran kode etik guru. Dan yang ketiga adalah uji intuisi. Di uji intuisi ini ada 2, yaitu perasaan kasihan ingin menolong. Kemudian yang kedua adalah perasaan terbebani karena melanggar aturan. Nah, yang keempat adalah uji publikasi. Merasa tidak nyaman jika dipublikasikan di media online karena ini menyangkut masalah privasi dan kemudian yang kelima adalah uji panutan atau idola akan melakukan hal yang sama. Kemudian langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar versus benar. Paradigma yang terjadi dalam situasi itu adalah rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice and mercy. Nah, langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dipakai adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Karena ini bertentangan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah investigasi trilema. Investigasi trilema, penyelesaian masalahnya di sini adalah penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan melalui kunjungan ke rumah, membuat kontrak antara guru, orang tua, dan siswa. Jadi terjalin hubungan yang sangat erat. Kemudian langkah yang ke-8 adalah making decision atau buat sebuah keputusan. Naik kelas yang diambil dari kesepakatan mufakat yang dimusyawarakan lewat keputusan rapat. Kemudian langkah yang ke-9 adalah refleksi. Di refleksi ini adalah lihat lagi keputusan yang telah diambil di langkah yang ke-8. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat karena diambil secara mufakat tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, hal-hal yang menarik dari ini adalah atau yang terduga, satu, dengan pembelajaran daring siswa dapat mengerjakan tugas sedangkan guru dituntut untuk memberi nilai. Nah, yang kedua adalah hal-hal yang terduga itu terjalinnya sebuah hubungan atau komunikasi yang baik antara orang tua, siswa, dan murid. Keakraban orang tua, guru, dan siswa melalui kunjungan rumah itu tadi. Nah, itulah, terima kasih.